유리와 일반 유리로 되어 있습니다. Halo guys, apa kabar? Balik lagi di channel Abu Samad, tempat nontonnya kalian yang punya kuota pas-pasan dan hobi nebeng hotspot teman. Kali ini kita akan membahas part terakhir dari serial drama Korea Squid Game. Di part kali ini kita akan mengetahui siapa dalang di balik permainan mengerikan sebelumnya dan juga siapa saja peserta yang akhirnya berhasil lolos dan berhasil mendapatkan hadiah uang sebesar 45,6 juta won. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya dulu guys, agar admin semangat upload video-video terbarunya. Oke, langsung aja kita menuju TKP. Di awal film kita diperlihatkan suasana setelah permainan kelereng selesai. Peserta yang berhasil lolos dan kembali ke ruangan istirahat mereka sangat terkejut ternyata Miryong berhasil selamat. Sementara itu, frontman atau si pemimpin masih khawatir karena ia belum juga menemukan si penyusup di arena permainan. Padahal sebentar lagi para investor VIP akan datang berkunjung. Oleh sebab itu, ia meminta anak buahnya untuk selalu tetap waspada dan terus mencari si penyusup tersebut. Kemudian para tamu VIP pun tiba dan disambut langsung oleh frontman. Sama seperti frontman dan yang lainnya, para tamu VIP pun mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Saat itu frontman mewakili tuan rumah untuk menyambut dan melayani para tamu VIP, karena tuan rumah yang sebenarnya masih memiliki urusan yang lain. Jadi selain frontman, masih ada pemimpin mereka yang menyelenggarakan permainan tersebut. Para VIP inilah yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam permainan-permainan sebelumnya. Sekarang mereka datang untuk menyaksikan langsung para pemain di sana. Di waktu yang sama, Junho yang masih bersembunyi berusaha merampas kostum lainnya agar ia bisa menyusup lebih dekat dengan tamu VIP, sekaligus merekam beberapa video sebagai barang bukti. Tak lama setelah itu, permainan kelima pun segera dimulai. Namun seperti biasa, sebelum memulai permainan, para peserta diminta untuk memilih rompi yang bertuliskan nomor urut 1 sampai 16. Pemilihan rompi itu akan menentukan nasib mereka pada permainan kali ini. Para peserta yang ketakutan segera mengambil nomor-nomor tengah karena mereka pikir nomor itu pasti aman. Namun sayangnya sampai saatnya Gi-hun, nomor yang tersisa hanyalah nomor 1 dan nomor terakhir. Awalnya Gi-hun akan mengambil nomor 1, namun peserta lain memintanya karena ia terlalu takut untuk menjadi peserta terakhir. Alhasil Gi-hun pun mengalah dan membiarkan peserta itu untuk mengambil nomor pertama. Setelah pemilihan nomor selesai, mereka pun dihadapkan pada sebuah jembatan kaca. Dalam waktu 15 menit, para peserta harus melewati jembatan kaca itu sesuai dengan nomor urut mereka. Namun sayangnya jembatan kaca itu terbuat dari jenis kaca yang berbeda, yang artinya jika mereka salah melangkah, mereka akan terjatuh dan tewas. Menjadi pemain awal tentu saja adalah tugas yang sangat berat, karena jika salah melangkah, maka pemain yang di belakang akan selamat karena bisa memilih kaca yang benar. Namun, jadi pemain terakhir juga tidak mudah karena ia juga harus berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Singkat cerita, permainan kelima pun dimulai. Satu persatu pemain pun mulai memberanikan diri untuk melewati jembatan kaca tersebut. Tak sedikit dari mereka memilih kaca yang salah sehingga membuat mereka terjatuh dan tewas. Dengan waktu yang terus berjalan, para pemain pun menjadi panik dan ketakutan, sehingga membuat mereka dengan sengaja mendorong pemain yang ada di depan mereka. Sampai akhirnya si ketua gangster Doksu tiba di posisi terdepan. Tentu saja tidak ada yang berani melawan apalagi mendorongnya. Doksu bersikeras akan tetap berada di posisinya agar tidak ada peserta yang lolos permainan tersebut. Miryong yang kesal lantas melompat ke arahnya dan memegang erat tubuh Doksu. Ia pun berniat balas dendam kepada Doksu dengan mengorbankan diri dan membawa jatuh Doksu bersamanya.
Setelah beberapa pemain yang terjatuh dan tewas, kini tinggal tersisa 4 pemain saja. Seorang pemain di posisi paling depan ternyata adalah seorang pekerja di pabrik kaca. Oleh sebab itu, ia bisa membedakan kaca yang kuat dan kaca yang biasa. Dengan kemampuannya itu, ia pun berhasil membawa Sang-woo, Gi-hun, dan Sae-byok maju beberapa langkah dengan selamat. Namun saat itu, frontman yang mengetahui hal itu sengaja mematikan lampu agar mereka kesulitan untuk membedakan kacanya. Hal itu pun membuat pemain yang paling depan mengelur waktu paling banyak. Alhasil, Sang-woo pun menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Sang-woo tega mendorong pemain itu, padahal berkatnya ia bisa sampai di posisi itu dengan selamat. Tepat di detik-detik terakhir, Sang-woo, Sae-byok, dan Gi-hun pun segera berlari sebelum akhirnya jembatan kaca itu dihancurkan, sehingga serpihan-serpihan kaca itu terbang dan menggores tubuh mereka bertiga. Dari ruangan lain, para tamu VIP sepertinya cukup puas dengan permainan kali ini. Junho yang masih berada di sana pun masih sibuk melayani mereka. Kemudian salah satu tamu VIP itu sepertinya sangat tertarik kepada Junho dan memintanya untuk duduk di dekatnya. Setelah itu pun tamu VIP itu membawa Junho ke ruangan lain. Junho yang merasa direndahkan akhirnya marah dan menodongkan pistolnya kepada tamu VIP tersebut. Junho kemudian meminta tamu VIP itu untuk memberikan informasi apapun tentang tempat permainan itu. Lalu ia merekamnya untuk dijadikan barang bukti. Setelah mendapatkan informasinya, Junho pun kemudian memukul tamu VIP tersebut hingga pingsan dan segera kabur lewat lorong rahasia dengan menggunakan alat selam yang ada di sana. Hal itu kemudian diketahui frontman dan ia langsung mengerahkan anak buahnya untuk mencari Junho. Tak lama kemudian Junho pun sampai di pulau seberang. Ia langsung menghubungi ketua polisi untuk meminta bantuan sekaligus mengirimkan bukti-bukti yang sudah ia rekam. Namun karena di sana sulit mendapatkan sinyal, mau tidak mau ia harus mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian frontman dan anak buahnya juga sampai di sana. Mereka segera menyusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Namun sayangnya sebelum ia berhasil mengirimkan bukti-bukti dan mendapatkan bantuan, frontman dan anak buahnya berhasil menemukan Junho dan berhasil memojokkannya. Tak disangka, sosok yang ada di balik topeng frontman ternyata adalah kakaknya sendiri yang selama ini ia cari. Junho pun bertanya kepada kakaknya mengenai alasannya melakukan semua ini. Namun sebelum sempat mendapatkan jawabannya, Junho pun ditembak oleh kakaknya sendiri dan langsung jatuh ke laut. Kembali lagi ke arena permainan. Di sana Sang-woo, Sae-byok, dan Gi-hun dipersilahkan untuk mengganti pakaian mereka dan makan malam bersama. Saat mengganti pakaiannya, Sae-byok terlihat pucat dengan darah yang terus mengalir dari perutnya. Rupanya pecahan kaca dari permainan sebelumnya telah menancap tepat di perut sebelah kirinya. Ia pun merobek seragamnya dan menutupi lukanya itu dengan kain tersebut. Setelah itu, Gi-hun dan yang lainnya dihidangkan makan malam lezat untuk pertama kalinya. Di sana Gi-hun dan Sang-woo melahap makanan mereka sampai habis. Sementara Sae-byok yang masih kesakitan bahkan tak mampu untuk memotong makanannya sendiri. Kemudian setelah makan malam itu, masing-masing dari mereka disisakan pisau kecil. Gi-hun yang terlihat masih marah pada Sang-woo karena sudah tega membunuh pemain sebelumnya. Ia pun berniat membunuh Sang-woo dengan pisau itu dan memenangkan permainan itu dengan Sae-byok. Setelah itu ia menghampiri Sae-byok dan mengajaknya untuk bekerja sama. Sae-byok yang semakin lemas berpesan kepada Gi-hun bahwa jika ia berhasil lolos dari sana, ia meminta Gi-hun untuk mengurus adiknya yang saat ini berada di panti asuhan. Setelah mengatakan itu, Gi-hun pun menyadari bahwa baju Sae-byok ini telah berlumuran darah. Ia pun panik dan berlari ke pintu untuk meminta bantuan.
Dan tak lama kemudian para panitia itu pun membuka pintu sambil membawa peti mati. Gi-hun heran mengapa mereka membawa peti mati. Ternyata saat Gi-hun meminta bantuan, Sang-woo telah membunuh Sae-byok dengan pisaunya sendiri. Hal itu pun membuat Gi-hun merasa bersalah kepada Sae-byok dan menjadi semakin marah pada Sang-woo. Sementara Sang-woo dengan santai berkata bahwa ia hanya ingin membantu Sae-byok untuk menyudahi kesakitannya. Keesokan harinya permainan terakhir pun tiba. Dua orang yang masih tersisa yaitu Gi-hun dan Sang-woo akan memainkan permainan terakhir yang disebut Squid Game. Kebetulan permainan itu adalah permainan masa kecil mereka, dan mereka pun mendapatkan peran yang berbeda. Gi-hun sebagai penyerang dan Sang-woo sebagai yang bertahan. Seperti biasanya di ruangan lain, para tamu VIP ini dipersilahkan untuk menonton permainan secara langsung, sekaligus menjadi saksi siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya. Gi-hun dan Sang-woo membawa pisau yang mereka gunakan untuk saling menyerang. Dengan diiringi hujan, keduanya pun bertarung satu sama lain. Pada satu kesempatan, Sang-woo berhasil mengambil pisau milik Gi-hun dan menusuk tubuh Gi-hun beberapa kali. Namun Gi-hun tak menyerah, ia terus bangkit dan terus melawan. Usaha Gi-hun itu pun berhasil membuat Sang-woo tak berdaya. Dengan pisau yang tertancap di tangannya, Gi-hun pun mendekati tubuh Sang-woo dan berniat menikamnya. Namun tak terduga, Gi-hun tidak tega melakukannya dan malah menancapkannya di samping Sang-woo. Ia pun memutuskan untuk tidak membunuh Sang-woo dan berjalan ke garis finish. Namun hal itu tak bisa ia lakukan. Secara mengejutkan, Gi-hun pun memutuskan untuk berhenti dari permainan itu. Gi-hun memutuskan untuk tidak mengambil hadiah uangnya dan memilih untuk menyelamatkan sahabatnya. Sesuai dengan aturan ketiga, ia hanya perlu meminta Sang-woo untuk berhenti dari permainan. Namun Sang-woo malah menolak hal itu dan menikam dirinya sendiri. Sebelum meninggal dunia, Sang-woo pun menitipkan ibunya pada Gi-hun. Dengan begitu, mau tidak mau, Gi-hun pun langsung dinyatakan menang. Setelah semua perjuangannya itu, Gi-hun pun dikembalikan ke tempat asalnya, lengkap dengan kartu ATM yang berisi 45,6 miliar won. Namun, setelah mendapatkan semua uang itu, Gi-hun malah sama sekali tidak bahagia. Ia malah sedih dan frustasi atas kematian ratusan orang termasuk sahabatnya. Bahkan setelah bertemu ibu Sang-woo, Gi-hun pun tak sanggup menatap matanya. Dan menyedihkannya lagi, saat ia kembali ke rumah, Gi-hun menemukan ibunya yang sudah tergeletak tak bernyawa. Ia pun hanya bisa berdiam dan menangis. Satu tahun kemudian, penampilan Gi-hun menjadi semakin berantakan. Saat sedang duduk sendirian, ia pun ditawari bunga oleh seorang wanita tua. Ternyata di dalam bunga itu terdapat amplop yang berisi kartu permainan yang bertuliskan alamat sebuah tempat yang harus ia datangi. Setelah tiba di tempat tujuan, Gi-hun sangat terkejut melihat kakek Il-nam yang masih hidup dan kini sedang dirawat. Karena sejauh yang Gi-hun ketahui, kakek Il-nam seharusnya sudah mati saat di permainan kelereng. Tak diduga, ternyata kakek Il-nam adalah si tuan rumah sekaligus atasan frontman. Kakek Il-nam berkata, meski memiliki uang yang banyak, ia tidak bahagia sama sekali karena tidak tahu bagaimana cara menghabiskan semua uangnya itu. Dengan kondisi tumor di otaknya serta umurnya yang diprediksi tidak lama lagi, ia pun memikirkan cara untuk bersenang-senang. Kemudian ia teringat akan masa kecilnya yang selalu menghabiskan waktunya dengan bermain bersama teman-temannya. Oleh sebab itu, ia bersama orang-orang kaya lainnya menciptakan arena permainan itu agar bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut berpartisipasi sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal itu, Gi-hun pun menjadi sangat marah. Bagaimana tidak, mereka rela mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun kakek Il-nam menegaskan bahwa sejak awal ia tak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam permainan itu. Ia dengan tulus berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah memberikan kebahagiaannya dengan menjadi teman bermainnya selama di sisa-sisa akhir hidupnya.
Setelah mengatakan hal itu, kakek Ilnam pun meninggal dunia. Keesokan harinya, Gi-hun pun memulai kehidupan barunya dengan merubah tampilannya. Ia pun kemudian menjemput adik Sae-byok di panti asuhan dan menitipkan anak itu pada ibu Sang-woo. Tak lupa, ia juga meninggalkan satu koper uang untuk mereka sebagai pelunasan janjinya pada Sae-byok dan Sang-woo. Film diakhiri dengan diperlihatkannya Gi-hun yang akan pergi untuk menyusul putrinya ke Amerika. Tapi sebelum pergi, ia melihat pria misterius yang sama bersama korban permainan selanjutnya. Setelah itu, ia merebut kartu tersebut dan menghubungi si frontman. Di sana ia berjanji kepada frontman bahwa ia akan membalas semua perbuatan busuk mereka bagaimanapun caranya. Dan film pun selesai. Jadi itulah akhir dari film serial Squid Game. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu dan sampai jumpa di next video.